Baik, nah kita buka situsnya ya, safauniversity.com. Nah, mana ya? Membuat biar nggak jatuh. Bentar. Safa, Anda masukkan di pintasan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, dan alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan kembali kita untuk meeting ya, pemantapan sebenarnya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah bahas banyak seputar pembuatan akun dan Ana nggak bahas banyak insya Allah malam hari ini seputar pembuatan akun ya. Dan Ana husnudzon sekali ya seperti yang sebelumnya ya, seperti pertemuan sebelumnya ya, ini Ana awali dulu ya, bahwasanya Ana tidak menyalahkan yang tidak hadir. Ana husnudzon kepada yang tidak hadir berarti sudah lancar dan sudah tidak ada masalah gitu ya. Sebagaimana yang pertemuan kemarin kan juga ada banyak yang tidak hadir, maka Ana husnudzon itu berarti sudah selesai, sudah pada bisa, kemudian sudah siap untuk ujian. Baik, alhamdulillah hari ini kan kita sudah dibagikan link ujian. Nah, link ujian itu sudah ada di apa namanya? Sudah ada di channel Telegram, ya kan? Bahkan sama Ustazah Rahma itu dibagikan di grup-grup WhatsApp juga. Nah, bagaimana cara mengerjakan ujiannya? Apakah kita klik direct, klik langsung, atau kita login dulu di website Safa, kemudian kita cari menu ujiannya, baru kita buka. Nah, qadarullah dari Safa University ini kan dari awal itu tidak ada pengarahan ya. Pengarahan untuk buat akun itu nggak ada. Gitu kan, sebagaimana pertemuan kemarin kita sampaikan tuh. Kenapa saya nunda sampai akhir? Karena saya juga nunggu. Saya juga nunggu kenapa kok belum ada apa namanya arahan. Terus tiba-tiba pas hari ujian langsung dikasih link ujian dari website. Nah, beruntung kita yang Indonesia ini ada istilahnya ada uh, badannya, ada BEM gitu kan, sudah ada bimbingan, ada apa namanya tempat konsultasi dan yang lainnya. Lalu bayangkan yang mahasiswa luar negeri ya, yang dia itu mandiri, pasti bingung sekali. Baik. Nah, ada dua cara sebenarnya. Kalau antum mau klik direct dari Telegram atau klik direct dari WhatsApp, maka syaratnya adalah di browser itu antum sudah login akun Safa University. Itu. Kalau belum maka nggak bisa ngerjakan. Kalau diklik direct itu. Pertama. Kedua, kalau mau klik direct juga, pastikan ketika klik itu browser defaultnya ketika buka link atau browser bawaannya itu langsung bukanya ke Google Chrome atau ke apa namanya, intinya ke browser yang antum itu di situ membuat akun Safa University, kemudian sudah login di situ. Misal antum punya dua browser ya, Xiaomi misalnya ada Mi browser sama Google Chrome. Antum buat akunnya di Google Chrome. Nah, ketika antum ngeklik apa namanya link itu, ngedirectnya bukan ke Google Chrome, tapi ke Mi browser. Kan beda, dua tempat yang berbeda. Nah, nanti bisa jadi nggak bisa ngerjakan ujian. Kalau pengen kamu gimana? Linknya di copy paste, di Chrome, kemudian dibuka. Tapi syaratnya juga harus sudah berhasil punya akun dan sudah login. Baik. Alhamdulillah 17 orang ya. Penurunnya drastis. Yang kemarin sekitar 50 atau 70 ya, paling banyak. Sekarang berapa? 17 ya. Ini udah seperti ala kota Hafid. Baik. Asal tidak ya. Atau bisa lihat di sini. Ini website Safa University kan.
Nah, bagi yang bukannya via HP pun insya Allah tampilannya sama seperti ini. Nah, kemudian kita klik di tas change to full di sini kan. Ini sekali lagi bagi yang sudah punya akun, ya, bagi yang sudah punya akun. Bagi yang belum berhasil punya akun, nah nanti silakan konsultasi, ya, konsultasi ke Telegram BEM atau jadi ke admin gitu kan. Silakan konsultasi. Jangan sampai diem terus akhirnya malah nggak ngerjakan ujian, nah itu repot ya. Kerjakan ujian, konsultasi gimana caranya. Nah, kalau misal mentok sekali nanti ya diusahakan gimana caranya dibantu proses pembuatan akunnya misalnya seperti itu. Intinya antum itu harus ujian sebagai mahasiswa. Nggak boleh nggak ujian. Baik. Kemudian tasjilu dukhul di sini sekali lagi ini untuk yang berhasil sudah punya akun ya. Maka cara loginnya perhatikan baik-baik. Ini baik untuk mahasiswa lama ataupun mahasiswa yang kemarin mahasiswa baru yang baru saja berhasil buat akun. Klik tasjilu dengan memasukkan username atau email di sini, kemudian memasukkan sandi, kemudian ke, ya. Atau cara kedua adalah dengan klik logo Google ini, gitu kan? Klik logo Google ini. Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan cara yang kedua. Kalau login ya, bukan buat akun. Kalau login itu adalah dengan klik logo Google ini, gitu kan? Karena ketika antum sudah login Google di browser, nanti otomatis ketika klik ini, nanti langsung tinggal ngedirect, oke 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 itu langsung masuk, ya. Misal ya, ini kita pakai akun yang kemarin nih, baru aja praktek kan, akun ini. Nah, kebanyakan mahasiswa itu, terutama yang sudah lama itu, mereka itu merasa lupa password, ya, ketika input di sini. Padahal yang bikin salah bisa jadi karena itu diketik manual. Padahal password ini nggak diketik manual di sini. Karena kalau ketik manual sekalinya salah, sekali lagi bagian ini kotak password ini dia itu mendeteksi hurufnya itu seperti huruf Arab gitu loh, dari kanan ke kiri gitu ya. Contoh ya, ini saya kasih ya. Misal misal password saya ini Hamid ya, Hamid 225 misalnya. Saya ngetik Hamid 225 misalnya ya. Nah, kalau sekali ngetik benar nggak apa-apa, gitu kan. Tapi pastikan benar besar kecilnya, jumlah hurufnya, gitu kan. Nah, ternyata ketika dilihat, oh ternyata ada salah. Nah, ada salah ternyata misalnya. Kemudian mau benarkan nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa diklik? Kenapa sih? Nah, sebentar ya. Ketika kita mau benarkan ini, ya. Nah, gini misalnya baru ham, terus ragu ya. Nah, mau ngetik lagi idenya, kita arahkan misalnya sini, malah dia no, jadinya di depan. Jadi pengejaannya itu dari mana? Dari kanan ke kiri. Kalau kita kan nulis abjad kan dari kiri ke kanan kan. Nah, password kan juga sama, kita buatnya dari kiri ke kanan. Maka cara input passwordnya itu, ini baik bagi mahasiswa lama ataupun antum yang sudah punya akun baru adalah dengan copy paste. Antum klik dulu atau tulis dulu di WhatsApp misalnya passwordnya, ya, atau tulis di notepad misalnya, atau catatan, atau di Telegram misalnya. Kemudian antum salin, copy, kemudian dipaste di sini, gitu loh. Dipaste, ya, dipaste kemudian klik tasjil dulu, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru ini, ya, mengklik tombol ini. Klik ya, ini misalnya. Ini karena saya sudah tersiap. Ini kalau sudah berhasil ya. Cara yang kedua untuk login adalah yang paling mudah. Nah, cara yang paling mudah login itu menggunakan Google. Jadi nggak perlu input password di website. Klik tasjil dulu, kemudian setelah itu yang ini dikosongi, yang ini tuh dikosongi aja, yang ini biarkan nggak usah. Kemudian ke bawah, nah di sini ada logo Google. Nah, antum klik Google-nya atau kita klik Google ini, klik untuk memilih akun Google mana yang kita pakai untuk mendaftar di website itu, ya kita tinggal login gitu. Misal ya kita ini nih, misal kalau belum pernah login nanti akan kayak masukkan emailnya sama passwordnya yang kemarin kita sudah pakai untuk mendaftar. Karena ternyata meskipun sudah selesai buat akun ya, ternyata masih ada yang bingung untuk login. Makanya saya gambarkan lagi untuk login. Ini ya. Nah, ini. Kemudian next. Nah,
Kemudian tinggal masukkan passwordnya, gitu kan. Pas nulis password di sini kan sesuai seperti pengejaan abjad. Jadi nggak dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Seperti password pada umumnya. Jadi beda ya, nulis password di Google sama nulis password di website Sofa itu beda. Nulis password di website Sofa itu pengejaannya dari kanan ke kiri. Sementara nulis password di Google ini dari kiri ke kanan, seperti kita nulis abjad biasa. Nah, kita nulis biasa, saya ulang ya. Kan? Kemudian kalau sudah, kita klik next. Nah, nanti dia akan ngedirect otomatis ke so gitu. Jadi yang apa namanya kemarin itu ada yang beberapa yang bingung gitu ya terkait login itu. Sebenarnya masalah itu simple. Yang penting itu gini, antum sebagai mahasiswa ketika sudah punya akun adalah antum jangan sampai kehilangan akun Google. Akun Google itu yang paling utama. Jangan kehilangan akun Google. Ya, ini utama sekali nih. Jangan kehilangan akun Google. Bedakan antara akun Google sama akun Sofa. Itu kan beda ya. Masalahnya nanti juga beda. Akun Google sama akun Sofa. Nah, paling penting itu antum punya akses ke akun Google. Kenapa? Kalau punya akses ke akun Google, antum lupa password di website Sofa, antum bisa login pakai logo Google tadi di bawah. Gitu kan. Nah, ini yang seringkali sebagian mahasiswa itu lupa mungkin ya. Qadarullah. Nah, baik, sampai sini dulu terkait login gimana? Masih ada yang bingung nggak? Nah, inilah soal ujiannya kena gembok katanya. Gimana kena gembok? Kemarin kan ada 3 tuh stepnya kita. Pertama apa? Pertama, buat akun. Ya, buat akun. Atau melihat video rekaman kemarin. Buat akun. Setelah buat akun, kemudian ngapain? Daftar program. Ya, jangan sampai nggak daftar program. Ya, kalau nggak daftar program nanti nggak bisa. Jadi dua ini harus terlaksana. Daftar akun atau buat akun di website sama daftar programnya. Gitu ya. Ini daftar akun, ngisi biodata, kemudian daftar programnya. Kalau ada yang kurang satu ya, maka nggak bisa. Ya, bahkan kalau pakai cara yang pertama itu lebih utama adalah daftar akun. Ya. Daftar akun itu ada satu step yang sangat penting yaitu klik email konfirmasi dari Safa University, gitu kan? Kemarin ini sudah kita praktekkan nih. Terus daftar program. Ini 3 ini nggak boleh kelewat, gitu ya. Kalau 3 ini kelewat, biasanya akan ada problem ke depan. Gitu. Baik, kemudian ya kita coba. Kemarin kan kita sudah daftar ya. Kita ke Lauhatut Tahakum. Apa? Jadi gini, antum itu kan kuliah atau kita kan kuliah pakai bahasa Arab. Ya dilatih saja bahasanya di bahasa Arab kan. Jangan bahasanya itu dirubah jadi bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia gitu. Ya biasakan aja pakai bahasa Arab gitu kan. Nah, nah di sini di timetable karena kemarin di bagian Baromji, atau misalnya di sini di bagian Baromji ini atau My Programs kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia program saya di sini sudah ada Al-Mahad Al-Alami lil A'immati wal Khutaba. Kalau ini sudah ada berarti sudah bisa ujian. Kalau ini belum ada nggak akan bisa akses ujian. Gitu ya. Jadi ini harus ada dulu. Kemudian setelah ininya sudah ada, biasanya langsung muncul notifnya sendiri. Nah, ya kan? Lihat di sini sudah ada notifnya. Ya kan? Notif ujian. Sudah dibuka hari ini jam 6 pagi. 6 pagi waktu Mesir. Ya, 6 pagi waktu Mesir. Coba kita buka ya ujiannya. Nah, kemudian kan seperti ini dia. Kita dibuka. Ya nggak apa-apa, pakai akun lama nggak apa-apa. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ikhtibaru tajwid 1446 Hijriah Yuftah dibuka mulai hari Jumat 15 Rabiul Tsani jam 6 pagi. Jam 6 pagi maksudnya waktu sana ya. Kalau di kita ya tinggal ditambah 4 jam ya selisihnya ya sama Mesir berarti jam 10 pagi. Nah, berarti ditutupnya 20
4 jam, berarti jam 10 pagi besok itu berarti sudah ditutup. Madahnya tajwid, ya hadasun masak, gitu ya. Allah alam ini apa ya? Ini maksudnya peristiwa yang terjadwal, gitu ya, insya Allah. Idhab ila nasyad, kita pergi ke lembar ujiannya. Klik, ya. Bahwasanya sudah ada keterangan kan? Al-hadaf, yakni tulqi al-alamah. Tujuannya ujian ini apa? Yaitu untuk memberikan nilai atau tanda, gitu ya. Al-hadaf, yakni yuharris darajat najah. Kemudian juga tujuannya adalah memberikan derajat yang najih, yang lulus. Derajat itu maksudnya nilai ya. Nah, kemudian maftuh dibukanya tanggal 15 hari Jumat Rabiul Tsani 1446 jam 6 pagi waktu Mesir, gitu ya. Kemudian yuklak ditutupnya itu hari Sabtu 16 Rabiul Tsani 1446 Hijriah jam 3 sore Mesir. 3 sore Mesir kalau di sini, oh berarti lebih lama ya. Harusnya jam 6, tapi ternyata ditutup malah jam 3 sore. Berarti lebih lama ini berarti durasinya ya. Mungkin rukhsah karena ujian pertama. Jam 3 sore berarti di sini jam berapa ya? Jam 6 ya. 1, 2, 3, 4 jam 7 malam berarti ya. Kemungkinan ditutup ya. Baik. Kemudian di sini ada kita membaca tulisan-tulisannya dulu baru kita ketemu. Al-muhawalatul masmuh biha wahid. Ya. Usaha yang dibolehkan atau percobaan yang dibolehkan dengannya hanya satu kali. Jadi nggak boleh mengerjakan ujian lebih dari satu kali. Ujian hanya bisa dikerjakan satu kali. Al-had az-zamani ya sangatun ya wahid sangatun. Sangatun wahidah maksudnya. 1 jam. Al-had az-zamani itu maksudnya batas pengerjaan ujian. Bedakan antara batas pengerjaan ujian dengan batas ujian dibuka. Gitu ya. Batas pengerjaan ujian dengan batas ujian bisa dikerjakan gitu. Jadi maksudnya batas pengerjaan ujian adalah ketika ujian sudah dibuka, antum sudah klik mulai ujian atau badil ikhtibar, ya start now istilahnya ya. Mulai ujian, klik, maka nanti akan ada timer menghitung mundur 60 menit mundur gitu ya, 1 jam. Itu. Nah, 1 jam. Ketika waktu 60 menit itu sudah habis, maka jawaban yang sudah antum pilih, kenapa akhir Rizki? Nah, kenapa coret-coret? Baik. Ya salam. Kenapa harus coret-coret? Baik. Jadi ketika waktu 60 menit itu sudah habis, maka otomatis jawaban akan tersimpan dengan sendirinya. Ya, kan tadi ada kasus tuh di grup akhwat kalau nggak salah ya. Saya nggak bisa klik simpannya. Itu misalnya sudah buka ujiannya, waktunya sudah timernya sudah jalan, ternyata kebingungan nyari tombol selesainya itu gimana nyimpan jawabannya. Ya kalau begitu ya sudah dibiarkan saja selama 1 jam nanti kesimpan sendiri. Gitu ya. Tapi harusnya nggak seperti itu, harusnya ada tombol. Baik, batasan waktu mengerjakan ketika ujian sudah dibuka berapa? 1 jam. Alamatun najah, tanda najih atau tidak rosid, itu adalah dapat nilai 60 dari nilai maksimal 100. Gitu ya. Minimal dapat 60, berarti antum najih. Kalau di bawah 60, 58, 59, ya, atau 57, atau bahkan di bawah 50 misalnya, berarti ya rosid. Gitu ya. Di bawah 60 itu sudah rosid. Ya, sudah rosid dianggap gagal. Gitu ya. Nah, kemungkinan beberapa asatidzah yang tidak muncul tombol ini-nya, kenapa? Karena klik direct dari link yang ada di Telegram. Kemungkinan seperti itu. Kita akan coba tasjilul furuj dulu. Saya kan sudah keluar akunnya. Terus saya coba klik direct dari Telegram. Misalnya ya. Nah, saya klik ya. Klik dari Telegram langsung, ya kan dia langsung buka harusnya. Tapi ini karena bisa, ternyata bisa. Kenapa? Karena sudah terdaftar di bagian berwiji itu tadi ya. Nah, berarti kalau yang belum ada tombol ini, karena ada yang beberapa yang ngirim tidak ada tombol ininya nih. Kalau tidak ada tombol ini, yang apa, yang hijau ini, ya dia nggak bisa ngerjakan ujian. Itu kemungkinannya alasannya adalah karena dia belum terdaftar di program Maliknya.
dia baru buat akun, iya buat akun, tapi belum mendaftar di Propon. Nah, di bagian Baromizin ini mungkin masih kosong. Nah, harusnya sudah ada Mahat Al-Alami dan Al-Alami wal Qur'an. Gitu. Gimana cara daftarnya kemarin sudah dibahas di pertemuan yang kemarin ya. Nah, baik kita. Nah, saya coba mana sih tadi? Nah, saya lupa dulu. Pakai Google ya. Udah ya. Oh iya, kasih huruf dulu. Baik. Saya ulang, saya loginnya pakai yang Google. Ingat, ini cara login paling mudah. Ya, kalau kita kesulitan login pakai password, saya ulangi sekali lagi, kesulitan login pakai password ini website, kita login pakai, kita ngerjakan ujiannya. Nah, baik. Kemudian tajwid tadi di sini timetable, ini timetable ya. Sudah ada tajwid, kita buka. Kemudian kita ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kita mulai badil ikhtibar. Klik. Nah, di sini nanti ada penjelasan ibda'il muhawalah. Mulai percobaan. Nah, muhaddad al-waqt, ya waktunya terbatas. Muhawalatuka satakun muhaddadatun di waktu miqdaruhu sa'atu wahidah. Percobaan yang kurang lebih 1 jam saja. Indama tabda, yang indama tabda, ketika kamu sudah klik mulai, gitu ya. Jadi ketika klik mulai maka terbatas 1 jam harus selesai. Saya da'u adadul waqti ya at-tanazzuli bil hisab wala yumkin iqafaha wala yumkin iqafahu wala yumkin iqafahu, dan akan mulai ya adadul waqti at-tanazzuli, timer mundur itu, waktu at-tanazzuli tanda kan turun ya, maksudnya timer mundur ya, bila hisab pada layar itu nanti tampilan itu wala yumkin iqafahu, dan tidak mungkin untuk dihentikan, timernya itu nggak bisa dihentikan. Alaika inha ilmu hawalah, maka wajib bagimu untuk menyelesaikan usahamu itu, maksudnya mengerjakan ujian itu qabla intiha il waqtil muhaddad laha, sebelum ya bagi ujian itu. Hal anta muta'akidun min raqbatika bil bad'il al'an, apakah kamu itu benar-benar yakin ingin memulai ujiannya sekarang gitu ya. Kalau misal belum yakin, klik ilgha, cancel. Kalau sudah yakin, ibda ilmu hawalah, mulai mengerjakan. Karena kita mau mengerjakan ujian, kita kerjakan ya. Tapi ini bukan berarti kita kerjakan ujian sama-sama ya, nggak boleh. Nanti saya stop share-nya. Kita klik ya, ibda ilmu hawalah. Tampilannya nih. Nah, biasanya tuh pada nggak tahu loh. Nah, saya kasih lihat ya. Udah ini kembali ya. Nah, ini kembali. Atau bisa lihat al-waktu al-mutabaki ya. Di sini al-waktu al-mutabaki yaitu ada 59 detik, 59 artinya sembunyikan. Ya. Begitu juga di sini di panah ini, atau bisa lihat di panah kecil ini di samping ini. Kelihatan nggak sih panahnya di ujung sini loh. Kalau di HP ada juga loh panahnya di kiri HP itu ada. Nah, yang nggak ketemu tombol penyelesaian itu di sini tombolnya. Tombol penyelesaian ujian itu di sini. Kalau nggak ketemu di bawah itu di sini ada. Diklik, dilihat tuh. Nanti di sini dilihat soalnya ada berapa. Sininya ada hitam 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 gitu di sini tuh. Dari nomor 1, 2, 3 sampai 25. Nanti ya, kalau kita sudah coba jawab, nanti akan kelihatan. Kemudian kalau sudah selesai, inha ilmu hawalah. Inha ilmu hawalah. Selesai berusaha gitu. Baik. Itu kalau ingin tombol selesai ujian, itu kliknya di situ bisa. Baik. Kemudian belum dijawab gitu ya. Kemudian ada alim ada soal, berikan tanda soal ini. Jadi nanti kalau misal murojaah itu berguna ya, kasih tanda misal. Jadi gini, berikan tanda soal ini. Misal kita sudah ngerjakan nih sampai selesai. Kalau misal ternyata masih ada yang belum, ini kelewat belum dikerjakan. Ini coba saya kerjakan dulu ya. Nah, saya coba kerjakan. Saya bukan mahasiswa Malik ya. Saya daftar Malik itu belum ini, belum apa, belum tembus. Yang ada pertanyaan bisa sambil tanya ya. Insya Allah ini halakoh kita ke 19 orang. Nah, berarti yang lain kan alhamdulillah sudah paham ya. Saya nggak akan memperpanjang senilai. Saya juga jawabnya nggak. Untuk nilai gimana, Sir? Kalau nilai itu, oh ya, kemudian ketika ujian itu ada pilihan akhil ikhtiar ya. Akhli ikhtiari. Maksudnya akhli ikhtiari itu adalah kosongkan jawaban saya. Gitu ya. Kalau kita sudah, atau A, B, C, D, kita kurang yakin, kita klik itu, nanti jadi kosong lagi pilihannya. Gitu. Dan kemudian kalau antum mengerjakan ujian pakai HP touchscreen juga ya, pastikan touchscreen-nya itu yang apa maksimal ya. Takutnya niatnya mencet jawaban B, ternyata yang kepencet C. Penting juga loh, kadang apa namanya kesalahan teknis dari kita sendiri. Yang Ana sendiri kadang pernah ya gitu, niatnya jawab yang mana, malah kepilihnya yang mana. Ini berkaitan konsentrasi sama device juga itu juga pengaruh. Gitu. Jadi kalau bisa pastikan device yang digunakan untuk nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Baik, ya, setelah ini ya. Nanti setelah share screen, karena apa namanya Q&A-nya Ana jawab. Yang mau tanya langsung boleh loh ya. Nah, dari kemarin tuh nggak ada loh yang tanya langsung. Nah, Ana tuh selalu sunutan ya sama mahasiswa yang nggak pernah nggak ikut Zoom gitu kan, diem nggak ikut Zoom, terus nggak apa namanya ikut bimbingan, nggak pernah tanya-tanya di grup, itu kan berarti sudah masya Allah materi memahami, teknis semuanya juga memahami, ya alhamdulillah gitu kan. Karena bimbingan ini kan khusus bagi yang belum belum ini mungkin masih bingung. Nah, tadi kan Ana bilang di panah ini ya, itu ada tombol untuk menyelesaikan ya. Sementara di bawah itu sebenarnya ada tombol hijau ini, gitu kan. Inha ilmu hawalah. Itu klik di sini kalau sudah selesai, gitu loh. Kalau sudah yakin sudah selesai, klik di sini. Cuma kalau misal merasa di sini di HP, kadang HP tertentu nggak ada ya, atau kadang browsernya itu nggak mendukung. Jadi tombol hijau ini kadang nggak ada. Itu jangan panik gitu loh. Biasanya panahnya itu tetap ada. Makanya kita buka panahnya ada. Nah, nah itu lihat di sini tadi kan kotaknya nggak nyala ya, bukan hitam ya. Kotaknya tadi kan nggak kotaknya, berarti kotaknya nggak apa sih namanya? Garis tepi kotaknya kan tadi nggak terlalu tebel, gitu ya. Nah sekarang garis tepinya itu kan tebel, tuh, gitu ya. Nah kalau sudah mau selesai kita klik inha ilmu hawalah, bisa yang dari sini atau yang dari hijau ini, dua-duanya sama, ya. Di panah bisa ya. Klik dari panah, klik inha ilmu hawalah, klik mengerjakan. Ada rekapan, tapi bukan rekapan jawaban ya, dari nomor 1 sampai 25 tadi. Kalau dijawab, tulisannya tamah hifdzal ijabah. Telah sempurna menjaga jawaban kita. Berarti jawaban kita sudah tersimpan belum? Sudah. Itu. Sudah tersimpan berarti. Itu kan sudah tamah hifdzal ijabah semua. Dari nomor 5, 6, 7 semuanya sudah. Lihat sampai bawah, oh sampai 25, itu kan masih ada, sudah tersimpan. Nah ini kita masih, kalau sampai di sini, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Gitu kan? Kenapa? Karena ini masih bisa kembali. Ya, kan timernya masih ada. Berarti kita masih dalam proses pengerjaan ujian. Itu. Di sini ada bahkan ada pilihan audah ilal muhawalah, kembali ke percobaan tadi. Misal kita sudah mengerjakan nih. Tadi nomor 24 harusnya kayaknya harusnya B harusnya deh. Tapi kok tadi saya jawabnya kayaknya D gitu kan. Ah, kembali aja deh. Mau kembali berarti klik yang ini. Audah ilal muhawalah, kembali ke usaha ujian tadi. Maka nanti jadi kosong semua lembar jawabannya, lembar soalnya tadi jawabannya jadi kosong semua, kita jawab ulang satu-satu lagi. Itu. Jadi kalau ada yang ragu, nanti bisa kembali lagi klik ini. Kalau sudah yakin, ya, nah taslimi hadhil muhawalah fil jum'ah, nah 15 ya, Robi Tsani 1446 ya. Harus ya ujian ini atau usaha ini harus diserahkan ya, harus diserah terima dari Jumat 15 Robi Tsani 1446 Hijriah ya, jam 6.50 sore gitu ya, 6.50 sore. Baik. Di sini ada tombol taslim kul wa inha kita. Apakah di panah ini ada juga? Ya, sebenarnya ada bilang ke blok-blok itu. Nah, ini kayak gini. Ini berarti di jawabannya sudah tersimpan dari nomor 1 sampai nomor 25. Kalau yang belum tersimpan ini masih putih kayak tadi itu loh. Separuh hitam, separuh hitam, ini berarti sudah apa namanya? Kita close ya. Jadi yang atas ini adalah rekap secara list. Kalau yang panah ini adalah rekap secara grafis. Yang ini tulisan, kalau yang ini secara grafis gitu. Jadi bisa lihat juga secara jelas. Oh ya, benar sudah. Nah, ternyata di sini nggak ada ya tulisan taslim ya. Jadi tulisan taslim hanya ada di sini. Taslimil kul wa inahil ikhtibar. Serahkan semuanya dan selesaikan ujian. Itu taslimil kul wa inahil ikhtibar. Serahkan semuanya dan selesaikan ujian. Kita klik ini ya, karena kita sudah yakin, kita nggak mau mengerjakan ulang lagi, sudah yakin sama jawabannya, kita mau kirim jawaban kita ke Sofa Info. Jadi kita klik, klik, itu pun masih dikasih caution atau peringatan sama website. Aturidu taslimat kulla ijabatika waliha. Apakah kamu ingin menyerahkan semua jawabanmu dan menyelesaikan ujian? Di Bimajarodi lan yauda bi imkanika tagyiruha. Ini dikasih peringatan lagi sama website kita. Dengan kamu mengirimkan jawabanmu ini ya, melakukan pengiriman jawaban ini, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi untuk mengubah jawabanmu tadi. Jadi pikir benar-benar nih, mau dikirim sekarang nggak? Waktunya masih ada tuh tadi. Kalau masih ragu, klik ilho, cancel. Waktunya masih ada 49 menit. Tapi kalau sudah yakin, nggak apa-apa lah, waktunya masih banyak. Saya sudah yakin sama jawaban saya betul semua. Gitu kan? Ya sudah, klik ini, kemudian klik taslimul kul wa inha ini kita klik,
statusnya. Al-halah muntah, al-halah muntahiyah. Al-halah itu status. Statusnya muntahiyah, sudah selesai. Kemudian bada'a dimulainya ini Jumat 19 Rabiul Tsani 1446 Hijriah jam 4.50 masa. Kemudian ikmal fiktif itu ya 1446 Hijriah jam 5.02 masa. Ini berdasarkan waktu Mesir ya, sekali lagi. Kemudian al-fatrah, fatrah itu maksudnya masa pengerjaan. Nah, masa pengerjaannya adalah 11 menit 15 detik gitu ya. Nah, 11 menit 15 detik. Ya, ini kan tadi cuma ini kita apa namanya? Ke bawah ini adalah kita mereview atau memurojaah jawaban kita tadi yang sudah kita jawab. Baik, kita off-kan dulu. Saya akan scroll sampai bawah. Waduh, sudah jam 9 ya. Saya kelamaan kayaknya ngomongnya. Baik, sebentar ya. Saya scroll ke bawah dulu biar soalnya ini nggak ikut apa masuk Zoom ya. Ya, soal Anton ya. Jadi tidak boleh kita itu membagikan soal ujian kalau ujian itu masih dibuka. Kalau ujiannya sudah ditutup, maka nggak apa-apa, dipakai untuk diskusi. Tapi kalau ujiannya sudah masih dibuka, itu nggak boleh kita membagikan soal ujian. Di screenshot, kemudian didiskusikan di grup. Ini kok, ini jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Baik. Kemudian bisa dilihat sekarang di sini, ya. Nah, di sini ada inhail murojaah, gitu ya. Ada tulisan inhail murojaah artinya selesai murojaah sudah. Jawaban kita sudah kita review, selesai, klik ini. Atau bisa juga klik yang sama, fungsinya sama, hanya beda tempat saja. Kita coba klik ya. Bisa yang di panah ini, sekali lagi, kemudian klik ini, atau bisa juga yang ini. Kita klik, maka ini kayak tadi. Nah, selesai. Sudah, hanya seperti itu saja ujiannya. Sini, di profil ini, di profil, kemudian di takdirat, gitu ya. Di takdirat ini. Itu langsung muncul punya saya, nilainya 16. Di takdirat, kemudian an-nataij. Nah, di sini mahadil a'imah al-firqatul ula. Nah, ini saya kan kerjakannya salah-salah. Gitu kan. Tuh, kita lihat nilainya. Tajwid 16. Berarti rosib. Berarti rosib kan. Harusnya berapa minimal? 60. 60%. Nah, saya dapat nilai cuma 16. Berarti rosib ini. Akun saya. Ini rosib. Di sini ada ijmali al-mustawa al-awal ya. Ini jumlah keseluruhan dari mustawa al-awal. Ini nanti kalau di total ya. Misalnya 16, ininya 90, ininya akidahnya berapa, ininya berapa. Nah, nanti di total di sini. Mustawa sani nanti di sini gitu kan. Begitu ya. Nah, ini mustawa salis juga di sini ya. Sudah ada ya. Baik, tafadhol yang ingin bertanya secara langsung bisa angkat tangannya, raise hand. Saya kasih kesempatan. Tafadhol. Ana rasa sudah sangat jelas sekali. Kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan. Tafadhol asatidzah kan. Dan di sini masih ada ya notifnya karena masih dibuka. Tapi kalau sudah tidak ada notifnya berarti sudah ditutup. Oh iya, seperti itu ya. Nilainya langsung keluar. Nilainya langsung keluar. Afan ya. Tafadhol siapa ini? Akhi Julianto. Nah, silakan. Boleh Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Nah, ya. Bimbingannya nih. Pertanyaannya Ustaz, itu kan kita hadir live itu kan ada kehadiran yang ada 10% tuh Ustaz. Terus? Itu terakumulasi di website itu atau? Enggak, di akhir itu. Nanti saat mau kelulusan. Oh ya. Yeah. Oke, syukuran Ustaz, jazakallah Nama, khairan. nama ya. Baik. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini Masya Allah lah yang hadir. Ya pasti ada step yang kelewat, pasti ada yang salah. Ya. Kalau misal Afan Ustadz, Anda udah buat akun tapi di bawah muncul yang ada, bukan di Istamir. Berarti ada step yang kelewat. Coba disimak lagi yang rekaman kemarin ya. Nanti buat yang baru ya. Jadi ini banyak sekali ya. Pertanyaannya ternyata dari tadi. Coba ya. Di Ana baca satu-satu ya. Yang di chat Afan. Dari tadi Ana belum baca nih. Ustadz, Anda pakai akun lama karena nama lama. Oh, ya nggak apa-apa kalau ngafir pakai akun lama. Assalamualaikum Ustadz. Afan ini maksudnya apa ya Ustadz? Dapat dari grup Malik Pusat, apakah punya dua akun bisa rasid karena akun lama nggak? Ba'da fathi rabit al-ikhtibar idza talaba minka. Ya, kalau misal dia punya akun lama terus nggak bisa diakses, maka dia harus ngulang firqah. Harusnya seperti itu. Itu. Insya hisaban jadid ya. Ba'da fathi rabit al-ikhtibar idza talaba minka tasjilu dukhul yajibu tasjilu dukhul
Kalau dari grup ini harus melihat konteks pembahasannya dulu ya. Ana nggak bisa apa namanya eh, memastikan karena kadang idarah itu membalas pesannya itu yang mana, konteksnya apa itu kadang kita harus melihat dulu ke atas atasnya ini. Itu kalau yang di grup pusat. Nah, kalau lupa belum mengerjakan ujian terus batas waktu sudah terlewat gimana? Ya, qadarullah. Berarti nilainya nol, nilainya nol, nilainya nol berarti terhitung rasul. Gitu. Terhitung rasid, itu terhitungnya rasid dan dia bukan ini ya, bukan rukso ya, karena lupa itu kan bukan ini ya harusnya ya. Mahasiswa itu kan harusnya yang lebih perhatian gitu, sama apa namanya ininya sendiri. Jadi itu tidak terhitung ke dalam rukso. Jadi yang terhitung rukso oleh website itu, ini oleh website ya, bukan anak ya. Karena mohon maaf sebelumnya. Terhitung rukso oleh website itu adalah ketika misalnya ngerjakan ujian, kemudian websitenya down atau koneksi internet mati misalnya kan. Nah itu terhitungnya rukso oleh Idaro. Karena jelas datanya sama website itu tersave hanya satu dua jawaban. Tapi kalau tidak mengerjakan sama sekali itu tidak terhitung rukhsah oleh Idara. Dianggapnya tidak ujian. Dan mahasiswa yang baru, terutama yang baru, penting banget mahasiswa yang baru. Kalau nggak mengerjakan ujian, maka pendaftaran antumnya kemarin itu sia-sia. Iya, jadi kalau misal ini baik Kusa atau Malik ya. Jadi misal yang kemarin kan daftar kita ya, mahasiswa baru. Kusa sama Malik. Nah, kemudian udah muncul kan nama kita itu di daftar keterima. Bahkan kalau Malik ada tesnya kan, tes Quran itu kan. Nah, ketika sudah muncul itu, ternyata di ujian fasal awal ini dia nggak ngerjakan semua ujiannya. Apakah kemudian dia bisa lanjut ke mustawa Tsani atau fasal Tsani? Jawabnya tidak bisa. Dia gugur, dia dianggap tidak apa namanya tidak terdaftar secara resmi. Dia gugur dan dia harus mengulang pendaftaran baru tahun depan. Gitu. Itu ya, itu baik Malik ataupun Kusa sama. Ana udah daftar program US tapi yang versi satunya nggak bisa ya karena gembok. Ana nggak paham karena gembok itu gimana. Ana nggak paham ini. Mungkin nanti bisa dikasih screenshotnya dulu ya. Iya, kalau kita ngulang Virko itu memang sebagian nilai itu memang masih ada di website itu masih ada. Cuma status kita itu sebagai mahasiswa ngulang gitu loh. Status kita itu sebagai mahasiswa yang ngulang. Mm-mm. Dan kita tetap harus ngerjain ulang ujian-ujian yang di matkul-matkul yang memang sebelumnya kita itu kita najih, kita karena kita rosipnya 3 atau kita rosipnya lebih dari 3, jadi kita ngerjain ulang sama ujian-ujian itu. Nilai-nilai kita yang ini sudah tidak teranggap lagi. Soalnya pilihan ganda ya, Sir. Iya, pilihan ganda 25 aja. Karena masih awal. Kalau nanti di apa namanya matkul apa ya? Nah, kok Idul Aimah itu soalnya 100 kalau nggak salah. Berapa ya? 100 sama berapa kemarin tuh? Lupa. Nah, itu ngeri banget itu. Tapi itu nanti Virgo 2 sih. Kalau nggak salah itu 100 terakhir ya. Kalau nggak salah. Koreksi kalau nggak salah. Kemudian Avan Ustadz Ana udah buat akun tapi di bawah muncul yang ada penistamnya. Ya, berarti nanti ada kesalahan teknis. Ya. La syai di arti dinilainya Ustadz. Padahal sudah misalnya. Ya, berarti ada kesalahan tadi ya. Avan Ustadz kalau cara mengisi ujian di Virkosani gimana Ustadz? Virkosani kan sudah ada linknya juga. Kalau antum sudah kalau antum sebagai mahasiswa Virkosani kan punya akun yang lama, gitu kan, punya akun yang lama. Ya pakai akun lama itu mengerjakan ujian itu. Syaratnya adalah antum sudah terdaftar di Bukan Malik dari sebelumnya, gitu loh. Nilai-nilai Firko satunya ada semua lengkap, mengerjakan semua. Nanti Firko 2-nya baru bisa ngerjakan. Gak bisa loncat sih. Baik, karena nggak bisa buka ya kiriman gambar di Zoom ini. Iya nggak tahu, via laptop itu kok nggak bisa dibuka ya? Atau harus gimana nih? Susah ya, harus download dulu. Antum coba ini ya, japri ke Telegram dan kalau enggak ke Ana ya. Ana enggak kecil ya. Kalau di sini enggak ini. Di Ana kan pakai PC, pakai laptop. Enggak bisa ngelihat pesan pesan gambar di chat sini enggak bisa diperbesar gambarnya.
susah. Atau japri ke Telegram aja, ke admin Telegram tim, kalau enggak ke WhatsApp mana, tapi antri ya. Nah, baik, jelas ya semuanya berarti ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung nggak? Silakan. Ana heran loh, kalau di WhatsApp itu banyak banget loh yang nanya, tapi ketika diajak Zoom pada nggak mau hadir. Ana husnudonnya itu berarti jauh, berarti permasalahannya itu yang ditanya-tanyakan di WhatsApp itu sudah selesai semua berarti ya. Gitu ya. Ntar hari Sabtu tiba-tiba WhatsApp Ana penuh lagi nih. Ya, saya beberapa tuh banyak loh, Japri Ana tuh belum Ana balasin sampai Ana. Kalau Ana lihat di ini di Android ya, wah itu banyak sekali loh. Hampir ada berapa ya? Banyak itu. Itu banyak nanya-nanya. Tapi Ana lihat di Zoom kita hanya 19 orang. Ya, usul-usul Anda berarti mereka sudah terjawab ya. Anda nggak perlu balasin lagi berarti. Gitu kan? Kalau sudah pada nggak ikut Zoom berarti sudah terjawab masalahnya. Baik, ini sudah ya. Ada lagi yang pertanyaan langsung ada nggak? Insya Allah. Nah, telat. Perasaan Wakil Riki Hermansyah tadi hadir dari awal. Perasaan. Sebelum anak klaim host, Antum sudah ada rasanya. Nah. Oh ya, Antum yang ini ya. Antum yang jual itu ya, Rodotul Mutanazih. Jadi kalau heran ya, kitabnya bagus. Tapi nggak tahu kenapa Rodotul Mutanazih yang cetakan terbaru ini uh, kertasnya kurang bagus di kertasnya aja, tapi secara ini bagus. Isi sih insya Allah bagus ya. Nah, baik, cukup ya berarti ya malam hari ini. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi di grup atau di mana? Japri, Japri admin atau Japri Ana ya. Insya Allah ada balas ya. Yang heran itu kenapa yang hadir cuma 19. Itu padahal yang nanya di grup, nanya Japri itu banyak, nanya di Telegram dan juga ada beberapa ya. Tapi yang ada kayaknya kok sedikit ya, berarti udah bisa semua. Baik, nah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan yang sudah yang bergabung. Kita mau closing. Baik, cukup ya. Nah, baik. Saran anak ikhwah bagi yang belum berhasil punya akun, simak dulu rekaman yang sebelumnya itu proses pembuatan akun dari awal sampai berhasil. Kemudian di situ Ana sudah sampaikan juga loh antara uh, proses pembuatan akun itu apa saja yang harus dihindari. Kan ada dua cara tuh. Ana bilang pakai cara yang pertama, jangan pakai cara yang kedua. Karena pakai cara yang kedua itu cara yang aslinya itu untuk login, bukan untuk buat akun. Kalau cara yang pertama kan kita dapat email konfirmasi dan email kita terhubung langsung ke database Sofa University. Ini jauh lebih aman. Gitu ya. Kadang ada yang kelewat itu dipakai cara pertama, tapi nggak klik atau nggak mengecek email konfirmasi itu nggak jadi-jadi itu nanti. Atau sudah berhasil email konfirmasi ternyata nggak nambah atau nggak mendaftar program balik di website, ini juga nggak bisa, gitu kan? Tapi, oh iya satu lagi nih penting karena pasal antum ya. Kalau ujian itu antum cari waktu itu yang bisa benar-benar fokus mengerjakan ujian. Jangan ada gangguan, benar-benar fokus. Yang punya anak anaknya tidurin dulu, yang punya kerjaan kerjaannya tunda dulu atau selesaikan dulu. Jadi fokus ujian itu fokus ujian. Jangan disambi sama yang lain. Pertama. Kedua, pastikan internet itu bagus. Pertama, kedua internet itu harus bagus. Koneksi internet. Penting banget. Kalau enggak, takutnya nanti lost connect. Akhirnya jawabannya kesimpan cuma 2 nomor misalnya. Nah, ini kan repot. Gitu ya. Internet bagus. Ketiga, jangan tuburkan sama mahasiswa seluruh dunia. Karena website Software University rentan. Kadang kadang suka down sendiri. Kalau down sendiri kan kita yang jengkel. Kalau bisa serius ngerjain, tiba-tiba websitenya hilang. Nggak bisa diakses. Nah, ya, padahal jawaban baru ngerjain setengah misalnya. Akhirnya nilainya cuma 16 kayak kayak tadi gimana kan repot kan. Belajarnya serius, nilainya cuma dapat 16%. Kan rugi. Terus kapan bisa ngerjainnya? Jangan mengerjakan waktu link baru dibagikan. Satu, jangan ngerjakan. Ini saran saja, tapi kalau mau dilaksanakan nggak apa-apa. Kan bebas waktunya. Tapi afdolnya itu dihindari ketika link baru dibagikan. Kemudian ketika link mau ditutup, ini nih, dua ini nih, subhanallah, beresiko sekali loh kadang. Link awal dibuka,
itu berarti antum mengerjakan bareng sama seluruh mahasiswa seluruh dunia. Link mau ditutup juga sama, mahasiswa seluruh dunia juga mungkin ada yang nunda-nunda sampai akhir, dia baru mau mengerjakan itu di akhir, gitu loh. Jadi kalau bisa itu pas mereka jam tidur kita ngerjakan, itu misal ya gini malam gini kan jam-jam 10 setengah 10 misalnya ngerjakan gitu kan, atau nanti ya habis sholat tahajud misalnya ngerjakan, atau habis subuh, wah itu enak, habis subuh sepi sunyi ngerjakan ujian itu enak, jadi tenang, dah tenang gitu, bagi link langsung kerjakan gas gas gas. Sering itu kalau awal-awal kadang ya aman, tapi kesini-kesini kadang bermasalah. Hari ketiga, hari keempat itu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kadang ya baru mulai timernya masih 59 menit, dep, besoknya dong. Ya nggak apa-apa kalau mau, tapi anak kerjakan awal nggak apa-apa set, ya nggak apa-apa memang, kan anak hanya menasehatkan, nggak wajib untuk mengikuti saran anak juga nggak wajib. Ana hanya menasehatkan berdasarkan pengalaman dari banyak orang gitu loh, mutawatir. Kalau antum merasa nggak harus seperti itu ya nggak masalah, ya it's fine, nggak apa-apa itu. Gitu kan, baik. Ini tuh ya malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya lagi. Jangan tanyakan di grup ya. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan wa nama yakum. Rekaman insya Allah setelah ini nanti, kalau setelah unfat semoga, anak ini kan record ke PC, jadi semoga nanti bisa langsung upload. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,